Mandi itu ada dua, jadi rukun-rukunnya itu. Nah, kita mandi hadas besar, wajib yang dua perkara ini dilaksanakan. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu adalah niat. Setiap ibadah butuh kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi beramal harus pakai niat. Wa waktuha, dan waktunya niat kapan? Waktunya awalul ghusli, permulaan mandi waktunya itu. Di permulaan mandi. Li'anna al-badan fil ghusli, karena badan fil ghusli di dalam mandi itu kal udwil wahidi, seperti bagian yang satu. Jadi badan di dalam mandi itu seperti bagian yang satu. Ente niat memulai dari mana saja boleh, dari basuhan mana saja boleh, tapi yang paling afdal dari atas. Jadi niat mandi wajibnya itu di permulaan basuhan yang pertama. Kalau misalnya di pertengahan, yang awal sampai tengah nggak dianggap di situ, karena belum niat. Yang dihitung dari pas niatnya di situ, yang mengangkat daripada hadas besarnya. Jadi berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu a'dha makhsusah, anggota badannya khusus dan harus tertib, muka, tangan, kepala, dan kaki. Dan ketika niatnya di permulaan membasuh daripada wajah, karena wajah ini bagian yang pertama yang wajib untuk dibasuh. Maka niatnya itu ketika membasuh wajah. Kalau mandi enggak, seluruh bagiannya seperti bagian yang satu. Ente pas basuh tangan niat nggak apa-apa. Pokoknya niatnya di permulaan daripada mandinya. Kaifiyatun niyyah fi ghuslil fardhi, cara-cara niat di dalam mandi wajib. Yanwi bi qalbih, dia niat di dalam hatinya. Wa yusannu ayyatalaffadha, dan sunnah dia melafadzkan. Enggak hanya dalam hati tapi juga dilafadzkan. Fayaqul, dia niat nawaitu raf'al janabati, saya niat mandi mengangkat janabah. Atau boleh niat yang lain, nawaitu raf'al hadasil akbar, saya niat mengangkat hadas besar. Atau boleh juga nawaitu fardal ghusli, saya niat mandi wajib, boleh. Atau boleh juga nawaitu taharata lis-shalah, saya niat taharah untuk salat. Saya niat mandi at-taharata lis-shalah, bersuci untuk salat. Jadi boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Tapi nggak cukup tuh, saya niat mandi lillahi ta'ala, nggak cukup. Jadi harus disebutkan paling tidak fardunya, atau niat mandi mengangkat hadas besar, atau niat tohara untuk sholat. Tapi kalau niat mandi doang nggak cukup. Saya niat mandi lillahi ta'ala, nggak cukup, nggak boleh. Niatnya enggak sah. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu, saya niat wudu lillahi ta'ala, cukup, boleh. Kalau mandi enggak cukup dulu. Kenapa? Ulama bilang, karena kalau mandi itu ada yang ibadah, ada yang ada kebiasaan. Ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Mandi itu, kalau mandi ibadah, mandi wajib, mandi sunnah.
Kalau yang bukan ibadah, ya mandi kita litabarrud, litanzif, mandi pagi sore yang biasa tuh, bukan mandi wajib, bukan mandi yang asal hukumnya mubah. Sehingga dibedakan harus dengan niat. Makanya tuh maksudun niat. Tujuan daripada niat diantaranya adalah litamyiz, untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Itu tujuan daripada niat. Jadi harus disebutkan mandi apa, mandi wajib atau mandi sunnah. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu boleh, saya niat wudu lillahi ta'ala. Kenapa wudu boleh? Ulama bilang karena wudu itu hanya ibadah saja. Wudu itu hanya ibadah saja. Gak ada wudu yang ada yang bukan ibadah. Kalau mandi kan ada mandi yang ibadah, ada mandi yang bukan ibadah. Pagi sore itu yang bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Kalau wudu gak ada yang bukan ibadah, ibadah semua. Ada model orang main air, tapi caranya kayak wudu gitu. Basuh muka, basuh muka, tangan enggak. Paling cuma muka doang. Makanya la yakun illa ibadah. Wudu tidak ada kecuali hanya ibadah. Maka cukup ente niat wudu aja. Kalau mandi harus bedakan mandi yang mana nah. Itu cara-cara niat. Dalam mandi wajib dia niat dalam hatinya, sunnah dilafadzkan, diutarakan dikeluarkan suaranya. Saya niat mandi mengangkat janabah, saya niat mandi mengangkat hadas besar, saya niat mandi wajib, saya niat tohara untuk sholat. Itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Itu rukun yang pertama, niyat. Atsani, rukun yang kedua, ta'mimul badan bil ma'i, menyempurnakan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bil ma'i, dengan air. Kullal badan, seluruh badan. Seluruh badan dibasuh oleh air bil ma'i. Fayata'ahadul mawadhi', maka ia memperhatikan tempat-tempat allati yukhsha adamu usuril ma'i ilaiha, yang dikhawatirkan tidak sampai air kepadanya. Tempat-tempat yang air sekiranya susah buat sampai, diperhatiin tuh. Kayak ketiak misalnya, kalau tinggal angkat dikit gosok kan nggak kena. Kal-ibtain, seperti dua ketiak. Wa ma'ati fil batan, lekukan perut, yang perutnya gede tuh. Kan ada lekukan itu ya? Hah? Mesti diangkat dikit. Ada juga ada. Wa ma bainal fakhidin, dan sesuatu di antara fakhidin, di antara dua paha, selangkangannya itu. Bahasa gitu selangkangan. Wa ma bainal ilyataini, nah itu selangkangan. Fakhidin di antara dua paha tadi. Yang depan sama juga selangkangan namanya itu ya. Wa ma bainal ilyatain, di antara dua dua bokong tuh. Kan pantat ada dua tuh, kiri kanan. Bawahnya tuh. Itu diperhatikan, tempat-tempat yang mesti diperhatikan. Kalau kita nggak diperhatiin, itu bisa lolos ke bagian yang wajib untuk dibasuh, nggak terbasuh. Di bagian-bagian yang sulit kayak kuping, ya. Ini bagian akhir dalam ini kita wajib untuk dibasuh. Lekukan perut itu namanya pusar dalam dikitnya. Itu akhir hukumnya tuh. Yang wajib dibasuh. Kemudian matahtal alfar, di bawah kuku itu. Itu. Kemudian yang al-akib, apa namanya itu? Tumitnya dia tuh pecah-pecah segala macam. Itu butuh perhatian di situ. Jadi fayata'ahadul mawadhi, dia perhatian tempat-tempat yang sulit air sampai kepadanya. Karena wajib dibasuh seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Rambutnya wajib dibasuh, baik yang zahir maupun yang batin. Dia punya rambut lebat, wajib dalamnya juga dibasuh. Dia punya cambang, punya jenggot lebat, wajib zahir yang kelihatan dan yang enggak kelihatan wajib dibasuh. Semuanya wajib dibasuh. Berbeda dengan wudu ya. Kalau basuh muka, cambangnya dan jenggotnya lebat, yang wajib yang zahirnya aja. Tapi kalau mandi wajib seluruhnya, baik lebat wajib dibasuh itu. Kenapa ilahnya? Karena mandi itu jarang. Kalau wudu ini mutakarrir, berulang-ulang. Karena kalau misalnya harus yang dalamnya dibasuh berat, ya sulit. Kalau mandi kan jarang. Ada sehari 5 kali. Mandi wajib.